Di suatu pagi yang cerah di sebuah hutan, terlihat ada seekor ular sedang melata dengan pelan. Sebentar-sebentar berhenti dan mendesis lalu pergi lagi. Terkadang ia seperti sedang mengamati sesuatu dengan tatapan matanya yang tertuju pada satu titik. Kelihatan sekali ia sedang kelaparan dan sedang mencari mangsa. Tidak jauh dari sana, ada seekor tikus yang sedang berjalan hendak menemui sahabatnya, yaitu Katak. Tanpa ada perasaan takut ia berhenti di bawah pohon besar untuk beristirahat sejenak. Ketika melihat ada seekor tikus menuju sebuah pohon, dengan bersiap-siap ular menyergap dan menghadangnya. Tikus pun kaget, ia tidak punya pilihan lain untuk bisa menyelamatkan diri karena terhalang oleh pohon yang besar. Mau kemana kau tikus? Tidak ada jalan keluar untukmu. Kini kau akan menjadi menu makan pagiku. Baiklah, aku tidak akan bisa kemana-mana lagi selain menyerahkan diri padamu. Tapi, sebelum memakanku apakah kau bersedia menunjukkan lidahmu yang bercabang itu? Untuk apa kau ingin melihat lidahku? Sekarang ini semua hewan membicarakan kehebatan lidah Katak dibandingkan denganmu. Lidahnya lebih panjang dan memiliki bisa yang mematikan. Mendengar cerita tikus, ular merasa tersiingi oleh Katak. Tanpa berpikir lagi ia pun lalu menjulurkan lidahnya dengan sekuat tenaga. Ternyata kabar itu benar adanya, lidah Katak lebih panjang darimu. Ia dapat membunuh 3 ekor harimau sekaligus. Tidak mungkin, Katak itu hanya hewan kecil. Bagaimana bisa ia membunuh harimau? Kalau kau tidak percaya, ikutlah denganku. Akan aku tunjukkan di mana Katak itu dan aku akan memintanya untuk menjulurkan lidahnya. Karena penasaran, ular pun mengikuti tikus. Mereka berdua berjalan mencari Katak. Tikus diminta berjalan di depan ular agar ia tidak melarikan diri. Ular merasa senang karena akan mendapatkan mangsanya 2 sekaligus, tikus dan Katak. Ketika mereka tiba di sebuah tempat, tikus memanggil-manggil Katak. Ia berteriak dengan kencang. Tidak lama kemudian muncullah Katak. Ia kaget melihat ular bersama tikus. Ia pun hendak berbalik kembali namun tikus memanggilnya. Hai sahabatku, jangan takut. Aku bersama ular ingin melihat kehebatan lidahmu yang selama ini jadi bahan perbincangan. Mendengar penjelasan sahabatnya, Katak pun tidak jadi pergi. Lalu ia berkata, Apa yang kalian inginkan dariku? Cobalah kau julurkan lidahmu seperti kau memakan serangga dari kejauhan. Karena aku yakin ular tidak akan mampu menyaingimu. Katak pun mengerti apa maksud dan tujuan dari tikus memintanya untuk menjulurkan lidah. Baiklah kalau kalian ingin tahu, aku melakukannya hanya dengan memejamkan mata agar lidahku dapat dengan jauh mencapai sasaran. Lihatlah daun itu, lidahku akan sampai ke sana. Kemudian Katak dengan cepat menjulurkan lidahnya dan terlihat sangat jauh sekali lidah itu mencapai daun. Bagaimana kau ular? Apakah kau sanggup seperti yang dilakukan Katak? Bukan hal sulit buatku melakukan itu, lihatlah lidahku akan lebih jauh lagi dari Katak. Dengan sombongnya ular mencoba untuk menyaingi Katak. Ia teringat perkataan Katak. Sambil memejamkan matanya dengan lebih lama dari Katak, ia mulai bersiap-siap untuk menjulurkan lidahnya. Tikus dan Katak tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Mereka berdua segera berlari dengan cepat saat ular memejamkan matanya. Melihat Katak dan tikus lari dari hadapannya dan dengan cepat menghilang. Ular pun kini tersadar telah tertipu oleh tikus dan Katak. Ia menyesali perbuatannya yang sombong sehingga mangsanya telah lepas dari hadapannya. Akhirnya ular kembali berjalan dan mencari mangsa baru karena perutnya semakin lapar.